mimpiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SD 3D Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang pembelajaran demokrasi di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Nasria Kasran, dan di samping kanan saya Heru Sarifudin, dan di samping kiri saya Reza Arfianda. Itulah tadi perkenalan dari kami. terima kasih, selamat menyaksikan. Harus kita ketahui, tidak ada di negara di dunia ini yang siap menghadapi serangan virus corona. Penyebarannya yang sangat cepat dan masih membuat WHO menetapkannya sebagai pandemi COVID-19. Meski demikian, perjalanan waktu yang mendorong setiap negara beradaptasi melakukan terobosan-terobosan penting guna memangkas penyebaran virus itu. Salah satunya Indonesia menjadi negara yang berjuang mengendalikan COVID-19 melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi sebagai pihak dengan dana penanganan yang sangat besar. Tekad pemerintah yang jelas yaitu mengalami dan mengendalikan penyebaran virus ini sekaligus berupaya menggerakkan perekonomian. Namun faktanya mencatat penambahan kasus harian pasien terkonfirmasi positif yang diumumkan pemerintah terus bertambah. Kini, upaya pengendalian COVID-19 semakin berat di tengah rencana pemerintah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Pada saat itu pilkada akan digelar serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Proses pembelajaran. Nicholas Senos memaknai demokrasi sebagai perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana pihak-pihak tertentu memperoleh kekuasaan dalam memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan yang diperjuangkan. Bagaimana demikian? Filsuf ternama atau Plato pernah mengatakan, negara demokrasi adalah negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi pada rakyat. Karenanya, bukanlah negara ideal. Melalui sistem demokrasi, setiap orang dengan bebas dapat menyatakan pendapatnya, sehingga pada saat yang sama justru menentang hak dan kewajiban orang lain. Hak orang lain untuk didengarkan menjadi terabaikan saat orang yang satu menyatakan pendapatnya untuk didengarkan. Meski bagian dari hak seseorang, tetapi sikap mendengarkan bukanlah pilihan. Kebebasan berpendapat kini melampaui batas kewajiban, bahkan cenderung tanpa aturan main yang jelas. Semangat untuk mendengarkan pendapat pihak lain terhalang oleh keinginan menyatakan pendapat. Pembelajaran demokrasi yang mendukung semangat persatuan kesatuan semakin kurang, bahkan nyaris tak terlihat. Pada bagian acap kali media diperhadapkan pada situasi sulit seolah harus memakan buah si malakama, meski saat yang sama berperan sebagai salah satu pilar demokrasi. Pada tahap ini, narasi demokrasi Indonesia agak perlu dikumandangkan. Kondisi ini agaknya pendulum demokrasi Indonesia melalui bergeseran ke arah demokrasi yang dimaksud Plato. Kelompok yang satu, mereka bebas menyatakan pendapat dibanding kelompok lainnya. Demi meraih perhatian publik, beberapa upaya dilakukan dalam kerangka kebebasan berpendapat. Warisan prinsip hidup guna mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi serentak itu, pemerintah menertibkan berbagai kebijakan dan perangkat pendukungnya. Terus dimutakhirkan adu ide dan argumentasi. Para calon kepala daerah seharusnya menjadi media pembelajaran publik untuk menentukan pilihannya.
Karena itu, cara-cara Unpair harus diabaikan guna mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, tentang hal itu, salah seorang begawan jurnalistik, Sohor Jacob Wetema atau almarhum, memberikan beberapa pembelajaran penting. Berkat kepiawaiannya, Jacob mampu mengemas kritik konstruktif dalam narasi tulisan sehingga dapat menyampaikan pemikirannya secara santun. Bahkan di mata Presiden Joko Widodo, Jacob merupakan sosok adaptif yang selalu terbuka terhadap perubahan dan diibaratkan seperti mercusuar yang memancarkan cahaya dalam kegelapan agar kapal di laut tidak tersesat. Ia dinilai mampu memahami permasalahan terhadap suatu tema serta menyampaikan secara elemen, namun efektif melakukan perubahan sesuai harapan. Satu lagi, tokoh pers Sohor lainnya adalah Surya Paloh. Namun, waktu masih terus mengujinya hingga pada saat nantinya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga karena adanya video kami ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.